Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ika Silviana. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi peta, tujuan pembuatan peta, dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada peta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ika Silviana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peta, pemahaman lokasi melalui peta. Apa sih sebenarnya peta itu? Sebelum kita memulai membahas peta, terlebih dahulu, yuk mari kita ketahui bersama apa sih fungsi dan tujuan pembuatan peta. Kompetensi dasar pada materi kali ini masih sama, yaitu masih memakai KD 3.1, yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 3.1.7 menunjukkan unsur-unsur komponen pada peta. Jadi, pada KD kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur atau komponen pada peta. Fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Berarti, pada peta tersebut dapat menunjukkan letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Jadi, tempat yang satu dengan tempat yang lain itu memiliki ketergantungan. Yang kedua, memperhatikan ukuran tidak sebenarnya dari bumi. Dari peta dapat diketahui skala peta dan luas serta jarak-jarak di permukaan bumi yang disajikan dalam peta. Ketiga, memperhatikan atau memperlihatkan bentuk muka bumi. Dari peta, kita dapat menunjukkan atau mengetahui bentuk muka bumi, samudra, gunung, pegunungan, dan lembah, serta dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta melalui media simbol. Jadi, kita dapat mengetahui titik ibu kota, titik puncak gunung, garis jalan raya, dan lain-lain melalui simbol yang tertera pada peta tersebut. Selanjutnya adalah tujuan diadakannya pembuatan peta, yaitu 1. Digunakan untuk komunikasi ruang dan antar ruang, sehingga setiap masyarakat dapat berbagi info tentang wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kedua, untuk menyimpan informasi yang berguna untuk individu, misalnya seperti peta digital yang kita gunakan pada Google Maps pada umumnya. Biasanya Google Maps tersebut menampilkan macet atau tidaknya lalu lintas yang akan kita lalui, sehingga kita bisa mengetahui atau mencari jalan yang sekiranya tidak macet saat kita lalui. Ketiga, untuk membantu pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan konstruksi jalan, navigasi saat menuju ke tempat pekerjaan tersebut, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan negara, sebagai media pembelajaran yang dapat disampaikan oleh guru untuk muridnya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Jadi, peta dapat digunakan untuk media apa saja. Keempat, untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain tata ruang wilayah dalam pembangunan suatu kompleks perumahan atau apartemen, dan bisa juga untuk mendesain jalan, mendesain sarana dan prasarana, untuk membuat ibu kota, untuk membuat suatu desa, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, untuk menganalisis data spasial. Misalnya digunakan untuk melihat evaluasi kesesuaian lahan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Jadi, sebelum menanami tanah tersebut dengan pertanian dan perkebunan, kita dapat mengetahuinya melalui peta evaluasi kesesuaian lahan tersebut yang diambil melalui citra satelit lewat SIG atau penginderaan jauh. Di sini saya menampilkan peta administrasi Kabupaten Sidoarjo. Dari peta tersebut, coba kalian amati peta tersebut. Setelah kamu amati, apa yang kamu pikirkan tentang peta tersebut? Setelah kita membahas fungsi peta dan tujuan pembuatan peta, mari kita masuk ke komponen apa saja yang terdapat pada peta. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan nama suatu daerah yang digambar pada peta. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf cetak tegak. Semua menggunakan huruf besar dan harus simetris. Peta terdiri dari beberapa komponen, salah satunya judul peta yang memiliki fungsi amat penting dalam peta, sehingga pembaca dapat mengerti apa yang terkandung dalam isi peta tersebut. Apabila tidak ada judul peta, maka seperti peta buta, kita tidak tahu itu daerah apa, gambar apa yang digambar dalam peta tersebut. Jadi, judul peta berfungsi memberikan keterangan dan jenis peta yang terdapat pada peta tersebut. Untuk contoh penulisan judul peta, kalian bisa melihatnya pada tulisan yang saya beri kotak merah. Seperti itu contoh judul peta, kalian bisa mengamatinya pada kotak merah tersebut. Komponen yang kedua yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta sebaiknya dibuat rangkap. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang pada peta. Biasanya garis peta diberi koordinat atau titik-titik yang bisa kalian lihat pada contoh peta yang saya tampilkan atau saya sisipkan pada gambar tersebut. Dan yang ketiga yaitu skala peta. Skala peta atau skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan bentuk skala peta dibagi menjadi beberapa. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan dua macam skala peta, yaitu skala garis dan skala angka. Skala garis atau batang adalah skala yang ditunjukkan dengan sebuah garis atau batang. Misal, pada gambar cara membaca skala garisnya adalah 1 cm sama dengan 4 km jarak sebenarnya di permukaan bumi, seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu skala angka atau skala numerik adalah skala yang menunjukkan atau yang ditunjukkan dengan perbandingan angka atau numerik. Misal, cara membacanya yaitu 1 dibanding 400, berarti dibaca setiap 1 cm jarak pada peta dengan 4 km jarak pada kondisi sebenarnya. Jadi 1 cm jarak pada peta sama kondisinya dengan 4 km jarak di permukaan bumi atau jarak yang sebenarnya. Komponen selanjutnya adalah orientasi peta. Orientasi peta bisa disebut juga dengan mata angin atau petunjuk arah peta.
Petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, barat, atau arah daerah yang digambar pada peta. Misal, pada Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya terletak di bagian utara peta. Jadi, kamu bisa mengetahui letak suatu tempat menggunakan mata angin. Biasanya, mata angin dapat kalian temukan pada kompas. Kompas juga menunjukkan arah, dan saat kamu bingung arah, kamu dapat menemukan arah tersebut dengan menggunakan kompas tersebut. Komponen yang kelima yaitu posisi geografis atau disebut juga dengan gratikul. Posisi geografis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah. Posisi geografis berfungsi memberikan informasi mengenai lokasi atau menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah pada peta. Jadi, seseorang bisa tahu letak wilayah yang ditujunya melalui garis koordinat yang terdapat pada posisi geografis peta tersebut. Jika kalian penasaran, buka saja Google Earth. Di sana kalian bisa mencari suatu tempat menggunakan koordinat garis, dan Google Earth akan langsung menemukan tempat yang kalian cari sesuai dengan garis atau koordinat yang kalian tuliskan pada letak pencarian yang ada pada Google Earth tersebut. Komponen peta yang keenam ada lettering atau tipe huruf. Lettering atau tipe huruf pada peta merupakan penggambar huruf yang berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Setiap simbol menggunakan huruf-huruf standar tertentu. Jadi, bisa kalian perhatikan pada peta administrasi Kabupaten Sidoarjo, judul peta memiliki jenis atau tipe huruf yang berbeda dengan tulisan pada legenda yang terdapat pada keterangan. Begitu pula dengan nama kecamatan, juga berbeda dengan nama kelurahan. Kalian bisa melihat perbedaan tersebut pada kata atau nama wilayah yang sudah saya beri lingkaran warna merah. Selanjutnya ada warna peta. Pada peta, warna digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Warna tersebut mempunyai peran yang sangat penting karena menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambar di atas peta. Misalnya, warna hitam biasanya menjelaskan tentang batas administrasi, lettering, detail penghunian. Warna biru menunjukkan tubuh air, sungai, danau, serta lautan. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan, serta hutan. Warna coklat biasanya menunjukkan daerah yang memiliki kemiringan lereng amat besar, misalnya gunung dan pegunungan. Dan yang terakhir ada warna merah yang menunjukkan jalan raya, batas negara, atau batas wilayah, letak ibu kota, atau letak suatu kota pada peta. Di tiap warna pada peta memiliki arti yang berbeda-beda. Warna peta merupakan komponen paling penting pada peta, sehingga tanpa tulisan pun seseorang yang membaca peta dapat mengetahui, oh, warna tersebut ternyata menjelaskan, misalnya daerah biru menjelaskan tentang lautan, daerah yang hijau menjelaskan tentang daratan. Komponen peta yang selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta tersebut.
Simbol peta memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu simbol geometrik berbentuk bangun datar yang biasanya diberi warna setiap daerahnya berbeda. Misalnya untuk ibu kota negara dan ibu kota provinsi pastinya memiliki bangun datar yang berbeda atau simbol yang berbeda. Yang kedua ada simbol gambar, yaitu biasanya digunakan untuk memperjelas letak tempat-tempat spesial yang ada di suatu wilayah, misalnya bandara dan pelabuhan. Yang ketiga ada simbol garis, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan batas antar wilayah. Dapat berupa batas negara, batas laut teritorial, antar negara, batas provinsi, dan lain-lain. Yang keempat ada simbol warna, digunakan untuk membedakan ketinggian suatu tempat atau kedalaman suatu tempat. Misal, semakin tinggi tempat tersebut, maka warnanya juga akan semakin gelap. Seperti pada laut, misalnya semakin dalam laut, maka warna birunya juga akan semakin gelap. Dan yang terakhir ada simbol bidang atau area, digunakan untuk menggambarkan relief bumi secara spesifik. Misalnya ada danau, rawa, hutan, maka pada peta akan diberi simbol-simbol khusus untuk menandai relief bumi tersebut. Komponen peta selanjutnya yaitu legenda peta. Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca. Pada umumnya, legenda diletakkan di pojok kiri bawah pada peta. Namun, dapat juga diletakkan pada bagian lain sepanjang tidak mengganggu ketampakan pada peta keseluruhan dan kemenarikan pada peta itu sendiri. Jadi, legenda dapat diletakkan di mana saja sepanjang tidak mengganggu keterangan pada peta tersebut. Komponen selanjutnya adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan data yang perlu dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat. Jika kita menginginkan peta yang benar dan dapat dipercaya, carilah peta dengan memperhatikan sumber dan tahun pembuatannya. Kenapa? Sumber peta menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan tersebut akurat. Selain itu, tahun pembuatan peta juga berguna untuk menunjukkan kapan peta tersebut dibuat. Pastikan untuk menggunakan peta dengan tahun pembuatan peta yang masih baru karena akan menyajikan informasi yang benar-benar update atau baru. Komponen yang terakhir yaitu inset peta. Inset peta adalah peta kecil atau peta tambahan yang memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Inset juga digunakan untuk menggambar suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta tersebut, sehubungan dengan terbatasnya media gambar. Inset digunakan untuk memperjelas posisi atau suatu wilayah yang ada di peta tersebut. Inset terdiri atas dua jenis, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Contoh, peta Provinsi Riau memerlukan inset peta Sumatera atau peta Indonesia. Sedangkan inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Komen video ini apabila ada pertanyaan, saran, atau kritik untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe serta jangan lupa nyalakan pemberitahuan tanda lonceng agar kalian tahu video apa saja yang baru saja saya upload.
Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.